Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat waktu luang. Dan kita dapat mengkaji kembali kitab Ar-Rahiqul Makhtum terkait tentang sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karya Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala. Ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Kita sampai di pembahasan keyakinan dan kepercayaan bangsa Arab. Perlu kita melihat karena banyak sekali syubhat yang terlontar bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu hanya diutus untuk bangsa Arab saja, bukan non-Arab. Tapi kalau ketika kita melihat permasalahan ini, keyakinan dan agama yang ada di Jazirah Arab, pasti kita akan memahami bahwasanya Rasulullah diutus untuk seluruh manusia, bukan khusus untuk orang Arab. Diyanatul Arab, kepercayaan dan keyakinan orang Arab. Kata beliau rahimahullah, mayoritas bangsa Arab masih mengikuti agama Nabi Ismail. Karena Jazirah Arab kebanyakan keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim, walaupun ada juga yang keturunan Ya'rib bin Yashub bin Qahtan, tapi kebanyakan mayoritas mereka beribadah sama seperti ibadahnya Nabi Ibrahim, yaitu menyembah Allah, tetapi adanya kesyirikan yang mereka buat juga. Mayoritas bangsa Arab masih mengikuti dakwah Nabi Ismail. Ketika beliau mengajak mereka untuk menganut agama yang dibawa ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim, beliau ini tinggalnya tidak di Mekah. Nabi Ibrahim tidak tinggal di Mekah. Adapun Nabi Ismail, beliaulah yang tinggal di Mekah. Mayoritas bangsa Arab mengikuti dakwah Nabi Ibrahim, yaitu mereka menyembah Allah dan mentauhidkan Allah serta menganut agamanya Allah, hingga lama-kelamaan akhirnya mereka mulai lupa beberapa hal yang pernah diingatkan kepada mereka. Hanya saja masih tersisa pada mereka ajaran tauhid dan beberapa syiar dan agama dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam seperti haji dan umrah. Hingga muncullah Amr bin Luhai al-Khuzai, pemimpin dari Khuza'ah, raja dari Khuza'ah, yang Khuza'ah 300 tahun di Mekah. Sebelumnya dia tumbuh di atas perilaku-perilaku agung seperti perbuatan amar ma'ruf. Amr bin Luhai al-Khuzai dia orang soleh awalnya, bersedekah dan antusiasme tinggi di dalam melakukan urusan-urusan agama, sehingga semua orang pun mencintainya dan tunduk terhadapnya karena menganggap dirinya sebagai salah seorang ulama besar dan wali yang dimuliakan. Kemudian dia berpergian ke kawasan Syam, lalu melihat penduduk Syam menyembah berhala-berhala. Akhirnya dia merespon positif hal tersebut dan mengiranya suatu kebenaran,
sebab Syam adalah tanah air para rasul dan diturunkannya kitab-kitab. Maka ketika pulang ke Mekah, dia membawa bersamanya berhala Hubal dan meletakkannya di dalam Ka'bah. Lantas mengajak penduduk Mekah untuk berbuat syirik terhadap Allah dan mereka pun menyambut ajakannya tersebut. Selang beberapa lama penduduk Hijaz mengikuti cara penduduk Mekah karena mereka adalah para pengelola Baitullah dan pemilik Al-Masjidil Haram. Berarti betul-betul pengaruh besar Amr bin Luhai Al-Khuzai ini. Amr bin Luhai Al-Khuzai menyuruh penduduk Mekah untuk menyembah patung. Setelah itu baru orang-orang di luar kota Mekah mereka juga menyembah patung juga. Nah, di antara berhala yang paling tua adalah berhala Manat yang terletak di Mushallal atau di Qudayd, sebuah kawasan di tepi Laut Merah dekat Qudayd. Nah, kemudian Mushallal. Ini Mushallal, patung Manat dekat dengan Qudayd. Sebuah kawasan dekat. Kemudian mereka menjadikan Lata di Taif dan Uzza di Wadi Nakhlah. Ketiganya merupakan berhala yang paling besar. Setelah itu, setelah itu kesyirikan semakin merajalela dan berhala-berhala pun banyak bertebaran di setiap tempat di Hijaz. Disebutkan bahwa Amr bin Luhai Al-Khuzai mempunyai pembantu khadam dari bangsa jin. Nah, jin ini memberitahukan kepadanya bahwa berhala-berhala kaum Nuh, Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr terpendam di Jeddah. Maka dia datang ke sana dan menelusuri jejaknya, lalu membawanya ke Tihamah. Setelah tiba musim haji, dia menyerahkan berhala-berhala itu kepada berbagai kabilah. Mereka membawa pulang berhala-berhala itu ke tempat mereka masing-masing hingga setiap kabilah memilikinya, bahkan dimiliki setiap rumah. Nah, jadi setelah tiba musim haji, dia menyerahkan berhala-berhala itu kepada beberapa kabilah. Banyak ya patung-patungnya dibuat. Nah, mereka membawa pulang berhala-berhala itu ke tempat mereka masing-masing hingga setiap kabilah memilikinya, bahkan setiap rumah. Mereka juga memajang berbagai macam berhala di Masjidil Haram. Tatkala Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, di sekitar Ka'bah terdapat 360 berhala. Beliau memecahkan berhala-berhala itu hingga berjatuhan semua. Lalu memerintahkan agar berhala-berhala tersebut dikeluarkan dari masjid dan dibakar. Demikianlah kesyirikan dan penyembahan terhadap berhala-berhala menjadi fenomena terbesar dari kepercayaan dan keyakinan orang-orang jahiliyah yang mengklaim bahwa mereka masih menganut agama Ibrahim. Jadi mereka bersyirik, penyembahan terhadap berhala-berhala. Di sisi lain mereka masih mengklaim bahwa mereka masih menganut agama Ibrahim. Mereka mempunyai beberapa tradisi dan prosesi-prosesi di dalam penyembahan berhala yang mayoritasnya diada-adakan oleh Amr bin Luhai. Dalam pada itu, masyarakat mengira bahwa apa yang diadakan Amr bin Luhai Al-Khuzai adalah bid'ah hasanah, suatu yang diadakan namun baik, dan tidak dikategorikan sebagai merubah agama Ibrahim. Di antara prosesi penyembahan berhala yang mereka lakukan adalah 1. Berdiam lama di hadapan berhala. Ini proses ibadahnya mereka atau dibilang sembahyangnya mereka kepada berhala itu. Ya, proses pertama adalah itikaf. Ya, itikaf berdiam lama di depan berhala, berlindung kepada berhala, menyebut-nyebut namanya dan meminta pertolongan tatkala menghadapi kesulitan serta berdoa kepadanya agar
ia memenuhi hajat mereka dengan keyakinan bahwa berhala-berhala itu bisa memberikan syafaat di sisi Allah dan mewujudkan apa yang mereka inginkan. Yang kedua, menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala, seraya menghinakan diri di sisinya dan bersimpuh kepadanya. Tiga, mereka takarub kepada berhala mereka dengan berbagai bentuk persembahan, menyembelih dan berkurban untuknya untuk menyebut namanya pada saat dengan menyebut namanya pada saat menyembelih. Dua jenis penyembelihan ini telah disebutkan Allah di dalam firman-Nya. Yang pertama, wa ma dzubiha 'alan nusubi, dan diharamkan atas kalian apa yang disembelih untuk berhala. Ucapin bismillah tapi untuk berhala. Itu juga tidak diharamkan. Kemudian wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah. Nah, disebut dengan nama berhala. Jadi orang-orang jahiliyah mereka itu satu, menyembelih dengan nama Allah tapi tujuannya untuk patung-patung. Ini nggak boleh, haram. Kemudian yang kedua, dia menyembelih dengan nama patung-patung sesembahan. Itu jelas haram walaupun diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat, jenis takarub yang lain mengkhususkan sesuatu dari makanan dan minuman yang mereka pilih untuk disajikan kepada berhala, seperti sesajen yang kita tahu sekarang ini. Dan juga mengkhususkan berbagai bagian tertentu dari hasil panen dan binatang ternak mereka. Di antara hal yang lucu adalah perbuatan mereka mengkhususkan bagian yang lain untuk Allah juga. Nah, mereka memiliki banyak alasan kenapa memindahkan sesembahan yang sebenarnya sudah diperuntukkan buat Allah kepada berhala-berhala mereka. Akan tetapi, mereka belum pernah memindahkan sama sekali sesembahan yang sudah diperuntukkan buat berhala mereka kepada Allah. Dalam hal lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang diciptakan Allah. Lalu mereka berkata sesuai dengan prasangka mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami. Maka sajian-sajian yang peruntukan bagi berhala-berhala mereka ini tidak sampai kepada Allah, dan sajian-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan yang mereka lakukan. Nah, bentuk peribadatan kelima adalah selain satu itikaf, kemudian haji, nyembelih, sesajen, makanan, nah, kemudian bernazar. Di antara jenis takarub lainnya ialah dengan bernazar menyajikan sebagian hasil tanaman dan ternak untuk berhala tersebut sebagaimana disinyalir dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya adalah, dan mereka mengatakan, inilah binatang ternak dan tanaman yang dilarang. Tidak boleh memakannya kecuali orang yang kami kehendaki, menurut anggapan mereka. Dan ada binatang ternak yang diharamkan menungganginya dan binatang ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah di waktu menyembelihnya, hanya sebatas membuat-buat kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk yang keenam adalah di antara lagi ritual al-bahira, as-sa'iba, al-wasila, al-ham. Ibnu Ishaq berkata al-bahira adalah anak betina dari as-sa'ibah. Ya. Al-bahira adalah anak betina. Al-bahira adalah anak betina dari as-sa'ibah, yaitu unta betina yang telah beranak 10 betina.
Nah, secara berturut-turut dan tidak diselingi sama sekali oleh onta jantan. Untuk semacam inilah yang dilakukan terhadap ritual as-saibah. Ia tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya, susunya tidak boleh diminum kecuali oleh tamu. Nah, jika kemudian melahirkan anak betina lagi, maka telinganya dibelah. Nah, telinganya dibelah. Setelah itu ia dibiarkan lepas bersama induknya. Anaknya dibelah telinganya. Tidak ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya, serta tidak boleh diminum susunya kecuali oleh tamu sebagaimana yang telah diperlakukan kepada induknya as-saibah. Adapun al-bahirah ialah anak betina dari as-saibah. Nah, sedangkan al-wasilah Al-wasilah adalah domba betina yang bila melahirkan 10 anak betina secara kembar berturut-turut dalam 5 kehamilan tidak diantarai lahir yang jantan. Bila hal ini terjadi, maka mereka mengadakan ritual al-wasilah. Lalu mereka berkata, ia telah menjadi al-wasilah. Kemudian bila beranak lagi setelah itu, maka mereka mempersembahkan kepada kaum laki-laki saja, tidak untuk kaum wanita mereka. Kecuali ada yang mati, maka dalam hal itu kaum laki-laki dan wanita bersama-sama melahapnya dan memakannya. Sedangkan alham adalah unta jantan yang bila sudah membuahkan alham, unta jantan bila sudah membuahkan 10 anak betina secara berturut-turut, tidak diantarai oleh anak jantan. Maka punggung unta seperti ini dipanaskan, dicolok dengan api, tidak boleh ditunggangi, yang ham tadi ya, tidak boleh diambil bulunya, harus dibiarkan lepas dan tidak digunakan kecuali untuk kepentingan ritual tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ja'alallahu min bahira wala sa'ibah wala wasilatin wala ham walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhiba aktsaruhum la ya'qilun." Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahira, saibah, wasilah, dan ham. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah. Dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Al-Ma'idah ayat 103. Allah juga menurunkan ayat waqalu ma fi butuni hadzal an'ami khalisatan lidzukurina wa muharramun 'ala azwajina wa iyyakum maitatan fahum fihi syuraka. Dan mereka mengatakan apa yang di dalam perut binatang ternak ialah khusus untuk pria kami dan diharamkan atas wanita kami. Dan jika yang dalam perut itu dilahirkan mati, maka pria dan wanita sama-sama boleh memakannya dan melahapnya. Ada penafsiran lain terhadap makna al-an'am, binatang ternak di atas. Nah, Sa'id bin Musayyib telah menjelaskan bahwa binatang-binatang ternak ini diperuntukkan untuk togut-togut mereka. Nah, telah diriwayatkan secara marfu dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Amr bin Luhai adalah orang yang pertama kali melakukan ritual as-saibah. Semua hal di atas dilakukan oleh bangsa Arab terhadap berhala-berhala mereka karena meyakini bahwa hal itu bisa mendekatkan mereka kepada Allah, menyampaikan mereka kepadanya, dan dapat memberikan syafaat di sisinya. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu dalil mereka. Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemadharatan kepada mereka dan tidak pula manfaat, dan mereka berkata mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah.
Orang-orang Arab juga mengundi nasib. Nah, ini agama mereka. Orang-orang Arab ya juga mengundi nasib dengan al-azlam. Makna al-azlam adalah anak panah yang tidak ada bulunya. Anak panah yang tidak ada bulunya. Al-azlam tersebut ada 3 macam. Yang pertama bertuliskan ya, yang kedua bertuliskan tidak, dan yang ketiga bertuliskan diabaikan. Mereka mengundi nasib dengan itu untuk menentukan aktivitas apa saja yang akan dilakukan, seperti berpergian, menikah, atau lain-lainnya. Jika yang keluar bertuliskan ya, mereka melaksanakan, dan jika bertuliskan tidak, mereka menangguhkannya pada tahun itu hingga mereka melakukannya lagi. Dan jika yang bertuliskan diabaikan, mereka harus mengulangi undiannya. Dalam undian terakhir ini, ada jenis ungkapan dengan tulisan air, tebusan, atau dari kalian, dari selain kalian, atau diikutkan, dikaitkan. Bila mereka ragu terhadap dengan nasab seseorang, mereka membawanya ke berhala Hubal dan membawa serta juga 100 unta. Lalu diberikan kepada si pengundi. Dalam hal ini, jika yang keluar adalah tulisan dari kalian, maka dia diangkat sebagai penengah atau pemutus perkara di antara mereka. Jika yang keluar dari selain kalian, maka dia diangkat sebagai sekutu. Sedangkan jika yang keluar adalah tulisan diikutkan, dikaitkan, maka kedudukannya di tengah mereka adalah sebagai orang yang bernasab dan tidak diangkat sebagai sekutu. Nah, hal yang mirip lagi adalah al-maisir dan al-qiddah. Al-maisir, al-azlam, maisir. Nah, qaddah. Yang merupakan jenis dari judi. Untuk hal ini mereka biasanya membagi-bagikan daging unta yang mereka sembelih berdasarkan al-qiddah. Nah, mereka juga percaya kepada informasi yang disampaikan oleh dukun, kahin, tukang ramal, arraf, dan ahli nujum, munajjim, astrolog. Nah, astrolog. Makna kahin, dukun adalah orang yang suka memberikan informasi tentang gejala-gejala alam di masa depan dan sering disebut dengan mengetahui rahasia-rahasia alam. Di antara para tukang ramal ini ada yang mengklaim dirinya memiliki pengikut dari bangsa jin yang memberikan informasi kepadanya. Ada pula yang mengklaim mengetahui hal-hal yang gaib berdasarkan pemahaman yang diberikan kepadanya. Ada lagi dari mereka yang mengklaim dirinya mengetahui banyak hal melalui mukaddimah, premis atau sebab-sebab hukum kausalitas yang dapat dijadikan beban untuk mengetahui posisi berdasarkan ucapan si penanya, perbuatan atau kondisinya. Inilah yang disebut dengan arraf, peramal. Seperti orang yang mengklaim dirinya mengetahui barang yang dicuri, letak terjadinya pencurian, juga unta yang tersesat atau hilang, dan lain-lainnya. Sedangkan ahli nujum, astrolog, adalah orang yang melihat melalui penunjuk bintang-bintang, bintang gemintang, lalu memperkirakan peredarannya dan waktunya agar dengan begitu dia bisa mengetahui berbagai gejala alam dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Membenarkan informasi dari ahli nujum atau astrolog ini pada hakikatnya merupakan bentuk keimanan kepercayaan terhadap bintang-bintang gemintang. Bintang gemintang. Nah, di antara keyakinan mereka terhadap bintang gemintang adalah keyakinan terhadap anwa, simbol tertentu yang dibaca sesuai dengan posisi bintang. Oleh karenanya, mereka selalu mengatakan hujan yang turun pada kami ini lantaran posisi bintang begini dan begitu.
tirna binau ikaza, posisi sana posisi. Nah, di samping itu pada masyarakat jahiliyah juga terdapat kepercayaan at-tiyarah, tatayur, yakni merasa pesimis terhadap sesuatu. Asal muasal keyakinan ini adalah dari kebiasaan mereka dahulunya yang mendatangi seekor burung atau kijang lalu membuatnya kabur. Jika burung atau kijang tadi kabur mengambil arah kanan, maka mereka jadi berpergian ke tempat yang hendak dituju. Dan jika burung tadi pergi sebelah kiri, maka mereka tidak berani berpergian atau pesimis. Mereka juga pesimis jika di tengah jalan bertemu burung atau hewan tertentu. Nah, tak berbeda jauh dengan hal ini adalah kebiasaan mereka yang menggantungkan ruas tulang kelinci. Nah, dengan kepercayaan bahwa hal itu dapat menolak bala. Juga pesimis dengan sebagian hari-hari, bulan-bulan, hewan-hewan, rumah-rumah, dan wanita-wanita. Hari, bulan, hewan, rumah, dan wanita-wanita. Begitu juga keyakinan mereka penularan penyakit dan burung hantu yang mereka yakini membawa kesialan. Kesialan. Tidur. Nah, mereka percaya bahwa orang yang mati terbunuh jiwanya tidak tentram. Jika dendamnya tidak kayak apa sih namanya, kayak sinetron film-film gitu ya. Mereka percaya bahwa orang yang mati terbunuh jiwanya tidak tentram. Kayak apa sih film yang dulu itu yang ancol-ancol itu apa tuh? Nah, jiwanya tidak tentram jika dendamnya tidak dilampiaskan. Ruhnya bisa menjadi burung hantu yang berterbangan di tanah lapang, padang Sahara, seraya berteriak, haus, haus, beri aku minum. Dan bila dendamnya telah terlampiaskan, maka ruhnya berasa tenang dan tentram kembali, seperti di film-film La ilaha illallah. Betul-betul ini kesyirikan. Nah, kuntilanak lah yang ini. Nah, orang-orang jahiliyah masih dalam kondisi kehidupan demikian. Nah, jadi mereka itu betul-betul mencampurkan ajaran Nabi Ibrahim dan kesyirikan. Orang-orang jahiliyah masih dalam kondisi kehidupan demikian. Tetapi ajaran Nabi Ibrahim masih tersisa pada mereka dan belum ditinggalkan semuanya. Seperti pengagungan terhadap Baitullah Ka'bah, bertawaf, haji, umrah, wukuf di Arafah dan Muzdalifah, mabit di Muzdalifah, serta mempersembahkan kurban berupa unta sembelihan untuk Allah. Memang dalam hal ini terjadi hal-hal yang mereka ada-adakan, diantaranya orang-orang Quraisy berkata, kami adalah anak keturunan Ibrahim. Ini bid'ah mereka dalam hajian ya. Nah, kami adalah keturunan Nabi Ibrahim, ya, pemilik tanah haram, penguasa Ka'bah dan pemukim kota Mekah. Tak seorang pun dari bangsa Arab yang memiliki hak seperti kami. Nah, dalam hal ini mereka menjuluki dengan al-humus, yaitu kaum pemberani. Oleh karena itu, tidak selayaknya kami orang-orang Quraisy keluar dari tanah haram ya menuju tanah halal di luar tanah haram. Maksudnya ketika haji ya ikhwan, kalau berpergian ya mereka tetap jualan di luar tanah haram, nah, bahkan sampai pergi ke Syam atau ke Yaman. Artinya mereka tidak mau melaksanakan wukuf di Arafah, juga tidak melakukan ifadah. Nah, keberangkatan dari Arafah menuju Muzdalifah, nggak pernah sama sekali orang Quraisy seperti itu. Tapi melakukan ifadah dari Muzdalifah. Jadi mereka langsung mabit ke Muzdalifah, kemudian ke Mina.
Kemudian terhadap perilaku tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nas." Kemudian bertolaklah kalian dari tempat bertolaknya orang-orang. Jadi Allah memerintahkan wukuf di Arafah. Naam. Di antara hal-hal lain yang mereka katakan adalah tidak selayaknya al-humus, kami orang pemberani, orang Mekah mengkonsumsi keju, memasak dan menyaring samin mentega saat mereka sedang berihram, serta tidak selayaknya memasuki rumah-rumah yang terbuat dari wol. Nah, juga tidak selayaknya berteduh jika mereka ingin berteduh ketika wukuf kecuali di rumah-rumah yang terbuat dari kulit selama mereka dalam keadaan berihram. Mereka juga mengatakan penduduk di luar tanah haram tidak boleh, penduduk tanah haram tidak penduduk tanah haram tidak pantas memakan makanan yang mereka bawa dari luar tanah haram karena sudah disediakan di Mekah ya sama orang Quraisy. Gak boleh pokoknya makan dari bawaan dari rumahnya. Nah, jika kedatangan mereka itu dimasukkan untuk ibadah haji dan umrah. Pokoknya kalau mau haji dan umrah udah tinggal datang aja, kemudian mereka makan dari makanan orang-orang Quraisy. Nah, Suqayyah dan Rifadah. Hal lainnya yang mereka buat-buat adalah melarang orang yang datang dari luar tanah haram bertawaf bila untuk pertama kalinya mereka datang kecuali dengan menggunakan pakaian kebesaran al-humus. Jadi ketika mau datang pertama kali mereka wajib pakai pakaian orang Arab, orang Quraisy ya maksudnya. Mereka punya pakaian khusus. Nah, jika mereka tidak mendapatkannya maka kaum laki-laki harus melakukan tawaf dalam keadaan telanjang. Sementara kaum wanita juga harus menanggalkan seluruh pakaiannya kecuali pakaian rumah yang longgar. Maksudnya ada yang mengatakan kemaluannya. Nah, kemudian baru bertawaf sembari melantunkan hari ini tampak sebagian dan seluruhnya, apa yang nampak itu tiada yang diperkenankan. Ada beberapa hal yang tidak disebutkan oleh penulis di sini, tapi disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab. Di antaranya pakaian yang boleh memakai pakaian dia, tapi kalau udah selesai tawaf baru dibuang. Itu satu. Kemudian yang kedua di sini kemudian baru bertawaf sembari melantunkan, seolah penulis Syekh Sofi Rahman menyuruh setiap orang-orang yang tawaf itu apa mengungkapkan seperti ini. Padahal kalau di tempatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan apa? Ini tidak semua orang harus melantunkan syair ini, tapi ada seorang wanita yang sampai sedemikian rupa karena dia dituntut untuk melepas bajunya kecuali apa pakaian bawahnya begitu ya. Nah, dan berkaitan dengan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid." Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Nah, jika salah seorang dari laki-laki dan wanita merasa lebih hormat untuk tawaf dengan pakaian yang dikenakan, oh ternyata ada nih dikenakannya dari luar Mekah haram, maka sehabis tawaf dia harus membuangnya, dan ketika itu tak seorang pun dari mereka melakukan dari selain mereka yang menggunakan lagi. Nah, seperti Syekh Muhammad ternyata. Cuma yang syairnya tadi kita kritik. Nah, hal lainnya lagi adalah perlakuan mereka yang tidak mau masuk rumah dari pintu depan bila sedang ihram. Jadi mereka kalau sedang ihram nggak mau melewati pintu depan. Nah, perlakuan mereka yang tidak mau masuk rumah dari pintu depan bila sedang ihram haji atau umrah. Tetapi mereka melubangi bagian belakang rumah untuk tempat masuk dan keluar. Dan mereka menganggap pikiran sempit semacam ini sebagai kebajikan. Nah, hal itu Allah Subhanahu wa taala larang, dan Allah turunkan firman-Nya, walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha. Akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan yang bertakwa dan masuklah kamu dari pintu-pintunya. Jadi pintu depan, jangan pintu belakang. Itu kan tatoyur, lewat pintu belakang katanya buat kebaikan. Nah, kalau lewat pintu depan nanti keburukan datang. Nah, kepercayaan semacam ini yakni kepercayaan bernuansa syirik, penyembahan berhala, keyakinan terhadap hal tahayul dan khurafat. Ya, ini membahas seluruhnya tadi ya. Jadi inti dari semuanya ini tadi.
Kepercayaan semacam ini yakni kepercayaan bernuansa syirik, penyembahan berhala, keyakinan terhadap hal-hal takhayul dan khurafat adalah merupakan kepercayaan agama mayoritas bangsa Arab. Nah, walaupun ada sebagian bangsa Arab yang menyembah Nabi Isa. Nah, di samping itu juga ada agama lain seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, Sobiah. Yahudi seperti yang di Madinah ya. Nah, Yahudi, Nasrani seperti di Yaman, nah, Majusi seperti daerah Irak dekat sana dan Sobiah. Nah, agama-agama ini juga mendapatkan jalan untuk memasuki distrik dan ditempati oleh bangsa Arab. Nah, sedikitnya ada 2 periode yang sempat mewakili keberadaan orang-orang Yahudi di Jazirah Arab. Sekarang dia membahas tentang orang-orang Yahudi. Yahudi itu ada 2 periode. Periode pertama, proses hijrah yang mereka lakukan pada periode penaklukan bangsa Babilonia dan Assyria di Palestina. Jadi mereka kan dihancurkan sama Babilonia, habis itu mereka hijrah dong. Nah, hal ini terjadi akibat adanya tekanan terhadap orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi kan disuruh masuk tuh memerangi, tapi mereka nggak mau. Akhirnya ya udah dikalahkan sama Babilonia. Akhirnya apa ikhwah? Luluh lantakkan negeri mereka dan hancurnya rumah ibadah mereka orang-orang Yahudi yang dilakukan oleh Nabuzernezar pada tahun 587 sebelum Masehi saat ditawannya sebagian besar mereka yang kemudian dibawa ke Babilonia. Nah, hanya saja sebagian mereka yang lain meninggalkan negeri Palestina menuju Hijaz dan bermukim di sekitar distrik bagian utaranya. Nah, maksudnya nanti daerah ke mana itu? Ke Madinah. Nah, periode kedua diawali dari sejak pendudukan bangsa Romawi terhadap Palestina di bawah komando Titus. Pokoknya Yahudi itu betul-betul pertama dihancurkan Babilonia, kemudian habis itu sama Romawi. Nah, kedua ini diawali sejak pendudukan bangsa Romawi terhadap Palestina di bawah komando Titus pada tahun 70 Masehi. Hal ini terjadi akibat adanya tekanan dari orang-orang Romawi terhadap orang-orang Yahudi, hancur dan luluh lantaknya rumah ibadah orang Yahudi sehingga berhijrahlah beragam suku dari bangsa Yahudi ke Hijaz dan menetap di Yathrib. Nah, Madinah sekarang penerjemah. Khaybar dan Taima. Jadi mereka dihancurkan lagi, kemudian mereka pergi satu ke Madinah, yang kedua ke Khaybar, yang ketiga ke Taima. Nah, di sana mereka mendirikan perkampungan, istana-istana dan benteng-benteng. Agama Yahudi tersebar di kalangan sebagian bangsa Arab melalui kaum imigran Yahudi tersebut. Di kemudian hari mereka memiliki peran yang sangat signifikan dalam momen-momen politik mendahului munculnya Islam dan yang terjadi permulaan kemunculan Islam. Ketika Islam datang, suku-suku Yahudi yang termasyhur adalah 1. Suku Khaybar, 2. Bani Nadir, 3. Bani Mustalik, 4. Bani Quraidah, 5. Bani Qainuqa. Itu suku-suku Yahudi, tapi yang di Madinah itu Nadir, Qainuqa sama Quraidah. Adapun Khaybar dan Mustalik dia tidak ada di Madinah, di luar. Sejarawan As-Samhudi menyebutkan di dalam kitabnya Wafa'ul Wafa halaman 116. Suku-suku Yahudi yang mampir ke Yathrib dan datang ke sana dan dari waktu ke waktu berjumlah lebih dari 20 suku. 20-an suku. Nah, sementara itu, masuknya agama Yahudi ke Yaman adalah melalui penjual jerami, As'ad bin Abi Karb. Nah, jadi kalau yang antum masih ingat di pembahasan Malik Saba, kan orang-orang Nasrani dihancurin sama Yahudi tuh. Nah, ini kisahnya. Nah, jadi aslinya ada orang Yahudi namanya As'ad bin Abi Karab ya, dia penjual jerami terus ke Yaman begitu. Ketika itu As'ad bin Abi Karab dia pergi berperang ke Yathrib lalu memeluk agama Yahudi. Dia membawa serta 2 orang ulama Yahudi dari suku Bani Quraidah ke Yaman. Nah, Bani Quraidah, ayo pergi ke Yaman yuk. Oke, 2 orang, berarti 3 orang ya.
Agama Yahudi tumbuh dan berkembang dengan pesat di sana. Maka ketika anaknya Yusuf yang bergelar Zunuwas menjadi penguasa di Yaman, dia menyerang penganut agama Nasrani di Najran dan memaksa anaknya siapa nih? Anaknya tadi ya As'ad ya bin Abi Harb namanya Zunwas menjadi penguasa di Yaman. Dia menyerang penganut ya Allah. Awalnya apa coba? Dia cuma penjual jerami doang. Nah, dia menyerang penganut agama Nasrani dan Najran dan memaksa mereka untuk menganut agama Yahudi. Namun mereka menolak ya. Karena penolakan ini dia kemudian menggali parit dan mencampakkan orang-orang Nasrani ke dalam api yang lalu membakar mereka secara hidup-hidup. La ilaha illallah. Ini ada di dalam surat Al-Buruj. Nah, dalam tindakan ini dia tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, anak-anak kecil dan orang-orang berusia lanjut. Subhanallah, Zunwas ini kejam banget. Menurut catatan sejarah, jumlah korban pembunuhan massal dari orang-orang Nasrani ini berkisar antara 20.000 hingga 40.000 jiwa. Subhanallah. Banyak sekali ya ikhwah dibunuh sama orang-orang Yahudi, kejam orang-orang Yahudi itu. Padahal kalau dipikir-pikir mereka itu cuma penjual jerami doang, kemudian dakwah, kemudian banyak ininya. Kenapa sih orang-orang Nasrani sekarang kok mereka nggak berpikir malah membantu negara Yahudi, Zionis? Nah, coba kalau mereka mau memahami sejarah mereka, orang Nasrani nggak bakalan ini. Kejam. 20.000 loh, bayangin. Anak kecil juga dimasukkan ke parit. Peristiwa itu terjadi pada bulan Oktober tahun 523. Ya Allah, berarti berapa tahun sebelum lahirnya Nabi? Nabi 571, antum kurangi saja 523 Masehi. Al-Quran menceritakan sebagian dari drama tragis tersebut dalam surah Al-Buruj. Ya qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Nah, waktu itu ikhwah yang benar itu masih agamanya Nasrani ya ikhwah, karena waktu itu Nabi Muhammad belum ada dan Nabi Isa sudah muncul begitu ya. Seharusnya makanya Allah Subhanahu wa taala berikan di sana. Sedangkan agama Nasrani udah selesai tadi ya. Itu kisahnya panjang sekali, intinya ketika setelah itu orang-orang Nasrani betul-betul dihabis sama Zunwas tadi, akhirnya kerajaan Persia pun marah besar, akhirnya dia minta bantuan sama Raja Najasyi yang ada di Ethiopia. Ayo kita bersatu, kita hancurkan orang Yahudi. Akhirnya betul dihancurkan sama orang Yahudi begitu. Akhirnya kemarin kan kita udah kisahkan siapa sih Arad apa siapa ditunjuk, kemudian Arad dibunuh sama Abraha bin Sobbah. Abraha kemudian dimatikan oleh Allah dengan burung ababil, itu kisah masyhur sekali. Baru habis itu anaknya berkuasa di sana sampai nanti ada yang masuk orang Arab minta bantuan sama Persia, kemudian habis itu dikalahkan lagi. Pokoknya perang luar biasa, nggak ada habisnya kalau kita membahas sejarah. Nah, sedangkan agama Nasrani masuk ke Jazirah Arab melalui pendudukan orang-orang Habasyah dan Romawi. Nah, sedangkan agama Nasrani masuk ke Jazirah Arab melalui pendudukan orang-orang Habasyah dan Romawi. Pendudukan orang-orang Habasyah yang pertama kali terhadap Yaman terjadi pada tahun 340 Masehi dan berlangsung hingga tahun 378 Masehi. Pada masa itu gerakan kristenisasi mulai merambak distrik-distrik di Yaman. Berarti ini kejadian ini sebelum parit digali tadi ya ikhwan. Nah, di Yaman. Tak beberapa lama dari masa ini datanglah ke Najran. Nah, seorang yang dikenal sebagai ahli zuhud, doanya mustajab dan juga dianggap mempunyai kekeramatan. Orang ini dikenal sebagai Fimiyun. Nah, dia mengajak penduduk Najran untuk memeluk agama Nasrani. Mereka melihat tanda-tanda ketulusan dirinya dan kebenaran agamanya, yang karenanya mendorong mereka untuk menerima dakwahnya dan bersedia memeluk agama Nasrani. Tatkala orang-orang Habasyah menduduki Yaman untuk kedua kalinya pada tahun 525 Masehi, hal ini sebagai balasan atas atas apa nih? Kok ada yang ini? Nah, hal ini
tadi yang Ana udah sebutin tadi kan dibasmi sekitar 20.000 atau 40.000 jiwa orang Nasrani dibasmi sama Zunuwas, kemudian menyuruh Abraha untuk menghancurkan Zunuwas. Atas perlakuan Zunuwas ketika datang ke sana. Saat itu tampuk pemimpin dalam pemerintahannya dipegang oleh Abraha. Ya, sebelum Abraha ada lagi, tapi Abraha ini membunuh sebelumnya. Nah, dia mulai menyebarkan agama Nasrani dengan aktivitas yang gencar dan sasaran yang seluas-luasnya, hingga aktivitas tersebut sampai kepada pembangunan sebuah gereja di Yaman yang diberi nama Ka'bah Yaman, yang tujuannya agar haji yang dilakukan bangsa Arab beralih ke gereja tadi, gereja Yaman. Di samping itu, dia juga berniat menghancurkan Baitullah Al-Ka'bah di Mekah. Namun Allah membinasakannya di dunia dan akan mengazabnya di akhirat. Ini kemarin sudah kita bahas di kajian Mudarasah Sirah Rasul. Nanti ada di sini juga kisahnya. Agama Nasrani dianut oleh Arab Ghassan, Wasasinah yang utara sana dekat Romawi. Kemudian suku-suku Taghlib dan Toi. Ya, orang Nasrani semuanya Taghlib dan Nasrani dan Toi. Nah, serta suku-suku lainnya. Hal ini disebabkan mereka bertetangga dengan orang-orang Romawi. Nah, Taghlib bertetangga dengan orang Romawi, Ghassan juga sama, bertetangga dengan orang Romawi. Ghassan nanti diperangi oleh kaum muslimin. Tapi awalnya kalah kaum muslimin perang Mu'tah, ikhwah. Nah, di tahun ke-8 Hijriah. Dia akan datang insyaallah. Malah sebagian raja-raja Hira juga telah memeluknya. Nah, sedangkan agama Majusi udah selesai tadi ya. Sekarang membahas tentang agama Majusi. Nah, agama Majusi. Sedangkan agama Majusi kebanyakan berkembang di kalangan orang-orang Arab yang bertetangga dengan orang-orang Persia, yaitu orang Arab yang ada di Irak, Bahrain, tepatnya di Ahsa, Hajar, dan kawasan tepi pantai Teluk Arab yang bertetangga dengannya. Para pemuka di Yaman juga ada yang memeluk agama Majusi pada masa pendudukan bangsa Persia terhadap Yaman. Adapun agama Sabi'ah, kalau antum perhatikan ya kawan, agama yang samping Nabi SAW itu banyak, ya kan? Jadi nggak cuma patung saja. Yahudi, Nasrani itu menunjukkan apa? Semuanya itu menunjukkan bahwa dakwah Nabi Muhammad itu umum, ya. Nggak cuma orang-orang Mekah saja, tapi semuanya dakwah Nabi SAW. Adapun agama Sabi'ah menurut penemuan yang dilakukan melalui penggalian dan penelusuran peninggalan-peninggalan sejarah di negeri Irak dan lain-lainnya menunjukkan bahwa agama tersebut dianut oleh kaum Ibrahim dari suku Kaldaniyin. Nah, Chaldeans apa nggak tahu. Begitu juga agama tersebut telah dianut oleh mayoritas penduduk Syam dan Yaman pada zaman purbakala. Masya Allah. Syam dan Yaman purbakala. Setelah beruntunnya kedatangan beberapa agama baru seperti agama Yahudi dan Nasrani, bangunan agama Sabi'ah mulai lemah dan aktivitasnya mulai padam. Nah, tetapi masih ada sisa-sisa para pemeluknya yang berasimilasi dengan para pemeluk Majusi dan hidup berdampingan dengan mereka, yaitu di masyarakat Arab di Irak dan di kawasan pesisir Teluk Arab. Nah, kemudian terakhir berkaitan tentang kondisi kehidupan religius. Tadi banyak banget kan di negara Jazirah Arab ada berhala, Yahudi, Nasrani, Majusi, Sabi'ah. Nah, kondisi kehidupan religius. Agama-agama tersebut merupakan agama yang sempat eksis pada saat kedatangan Islam, namun sudah terjadi penyimpangan. Yahudi ada penyimpangan, Nasrani ada penyimpangan, Sabi'ah ada penyimpangan, Majusi apalagi. Nah,
dan hal-hal yang merusak terhadapnya. Orang-orang musyrik yang mengklaim diri mereka sebagai penganut agama Ibrahim justru keadaannya teramat jauh dari perintah dan larangan syariat Ibrahim dan mengabaikan ajaran-ajaran tentang akhlak mulia, sehingga karenanya banyak perbuatan maksiat yang mereka lakukan seiring dengan peralihan zaman. Berkembanglah sebagaimana yang terjadi pada para penyembah berhala, paganis, yaitu berupa adat istiadat dan tradisi-tradisi yang menempati posisi khurafat-khurafat dalam agama, dan ini memiliki dampak negatif yang amat parah terhadap kondisi sosiopolitik dan religi masyarakat. Kalau antum betul-betul memahami Rasulullah itu memerangi siapapun, ya, maka sungguh aneh umat Islam sekarang ini yang mereka itu malah berteman mesra dengan Yahudi dan Nasrani. Padahal jelas-jelas dilarang, Rasulullah saja memerangi mereka. Padahal mereka ngaku Islam. Gimana sih ngaku Islam kok gak mau mempelajari sejarah Nabi? Nah, kemudian, sedangkan yang terjadi pada orang-orang Yahudi, mereka telah berubah menjadi manusia yang dijangkit riya dan perilaku seenaknya. Para pemimpin mereka, orang Yahudi, telah berubah menjadi sesembahan selain Allah, menghakimi masyarakat seenaknya, dan bahkan menvonis mereka seakan mereka mengetahui apa yang terbetik dalam hati mereka dan bisikan di bibir mereka. Kayak jadi Tuhan gitu loh. Ambisi utama orang-orang Yahudi hanyalah bagaimana meraih kekayaan dan kedudukan. Ya, betul-betul jauh dari ajaran Nabi Musa. Nah, sekalipun taruhannya adalah lenyapnya agama dan menyebarkan ateisme, kekufuran serta pengabdian terhadap ajaran-ajaran yang telah diperintahkan oleh Allah dan yang Dia perintahkan agar setiap orang mensucikannya. Lain halnya dengan agama Nasrani, ia berubah menjadi agama berhala, paganisme yang sulit difahami dan menimbulkan, lihat ini, ya Allah luar biasa. Awalnya Yahudi itu bagus, Nasrani juga bagus. Tapi ujung-ujungnya Yahudi menjadi nyuruh orang menyembah mereka. Adapun Nasrani awalnya bagus, malah ujung-ujungnya nyuruh nyembah berhala. Sehingga ada patung Nabi Isa disembah. Naam. Lain halnya dengan agama Nasrani, ia berubah menjadi agama berhala paganisme yang sulit difahami dan menimbulkan pencampur adukan yang amat janggal antara pemahaman terhadap Allah dan manusia. Agama semacam ini tentunya tidak memiliki pengaruh yang real dan signifikan terhadap bangsa Arab karena ajaran-ajarannya jauh dari gaya hidup yang mereka sudah terbiasa akrab dengannya. Karenanya tidak mungkin pula mereka jauh dari gaya hidup tersebut. Sementara kondisi semua agama dan kepercayaan bangsa Arab tak ubahnya seperti kondisi orang-orang musyrik, ya kan? Semuanya mereka bersatu padu. Walaupun mereka ini berbeda-beda cara menyembahnya kepada siapa, tapi intinya sama. Apa? Mereka adalah orang musyrik. Titik. Hati mereka seirama. Nah, keyakinan mereka mudah dimasuki pengaruh luar dan tradisi serta kebiasaan mereka saling bersesuaian. Nah, dan ini ikhwah kita selesai. Wallahu taala alam wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.